Novel audio Pagoda Pancer yang ke-131. Novel fiksi bela diri bersambung dan hadir tiap hari, novel gratis terbaru yang seru. Cerita pun berlanjut. Badan Muchang, pemimpin dinasti Liu Yue, tumbang. Pikiran Muzuling menjadi kosong, dan tidak ada sedikit pun warna di wajahnya. Raja klan lain dari dinasti Liu Yue bahkan lebih tercengang. Yang mulia, ini adalah sesuatu yang tidak dapat mereka percayai. Bayangan bulan cerah, kipas futian, gulungan dao leluhur kekaisaran, dan serangkaian harta karun dimasukkan ke dalam pertempuran, tetapi mereka tidak dapat mengalahkan Nanlian. Seberapa kuat iblis perempuan ini? Saat ini, Muchang belum mati. Dia menyaksikan badannya sendiri hancur. Dia menyaksikan tanpa daya saat bagian di bawah lehernya berubah menjadi tuling putih. Otaknya masih berfungsi, tapi dia tidak bisa bergerak. Detik berikutnya, tangan Nanli Yanyu mengulurkan tangan dan mencekik leher Muchang. "Di mana kaisarmu?" Suara dingin terdengar seperti ujung pisau yang tajam. Rambut Nanli yang panjang dan berwarna salju berkibar tertiup angin, dan wajahnya sangat cantik, namun sangat berbahaya. Seluruh wajah Muchang benar-benar dipenuhi rasa takut. Dia menggerakkan matanya dengan susah payah dan melihat ke gulungan dao leluhur kerajaan di kehampaan. Kaisar, leluhur kekaisaran. Tu iblis. Sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, Nanlian mengerahkan kekuatan di pergelangan tangannya dan langsung mematahkan tuling belakang leher Muchang. Ayah! Mata Muzuling hampir pecah, dan dia merasa penglihatannya gelap gulita. Raja klan lainnya juga gemetar dan ketakutan. Kepala Muchang tiba-tiba jatuh dari langit. Pemimpin dinasti Liu Yue, pada saat ini, meninggal. Neraka. Langit di atas kota kerajaan dipenuhi dengan energi iblis. Melihat pemandangan di depannya ini, Xiao Nunu, yang berada di langit di belakang, mau tidak mau menyempitkan matanya. Iblis perempuan ini benar-benar tak terkalahkan. Raja suatu negara membuni jika dia berkata demikian. Memenggal kepala Muchang di tempat, Nanlian tidak menunjukkan ekspresi. Dia menatap raja klan dinasti. "Saat aku membuni kalian semua, aku tidak percaya kaisarmu tidak akan muncul." Terjadi kekacauan di dalam dan di luar istana dinasti Liu Yue. Tiba-tiba, pada saat ini, gulungan dao leluhur kerajaan, yang tergantung di kehampaan sekali lagi memancarkan gelombang kekuatan yang kuat. Hah! Nanli Yanfen mengerutkan kening dan mengalihkan pandangannya ke atas. Detik berikutnya, gulungan dao leluhur kekaisaran melepaskan beberapa lingkaran cahaya suci. Segera setelah itu, lingkaran cahaya itu dengan cepat membesar selama rotasi, seperti bola armilari yang misterius. Fluktuasi energi semakin kuat, dan ruang di segala arah menjadi semakin kacau. Dalam sekejap, gulungan dao leluhur kekaisaran seperti matahari berbintang, meleduk dengan ribuan cahaya suci. Terdengar suara yang keras dan memekakkan telinga, dan gelombang kejut yang menghancurkan bumi meleduk di atas kota kerajaan. Langit riyuntuh dan bumi riyuntuh, dan udara melonjak. Nanlian segera memasang perisai dinding spiritual berwarna merah. Kekuatan menakutkan menyebar secara vertikal di kehampaan. Meskipun Nanlian bertahan, Xiao Nunu, Guan Rengui, Qin Tianheng, Su Qiao, dan Ender Spirit terbang kembali. Tanah hancur, bebatuan berguling, dan kekuatan besar menyapu segala arah, mengubah kota kerajaan besar menjadi reruntuhan. Xiao Nunu, Guan Rengui dan yang lainnya tiba-tiba diusir dari istana. Nanlian berdiri 100 meter di depan 5 orang itu. Hati Xiao Nunu melonjak, apa yang terjadi dengan kekuatan ini barusan? Wajah Nanlian menjadi dingin, dan dia menatap dingin reruntuhan kota istana. Saat ini, istana dinasti Liu Yue sebenarnya kosong. Muzuling dan semua raja klan dinasti Liu Yue, yang masih ada di sana, semuanya telah menghilang. Dan, gulungan dao leluhur kerajaan, yang tergantung di kehampaan juga menghilang. Xiao Nunu bahkan lebih terkejut lagi, kekuatan magis macam apa ini? Ia benar-benar dapat mentransfer semua orang di dinasti Liu Yue dalam sekejap. Ketika dia ketakutan, Xiao Nunu mengalihkan pandangannya ke Nanlian di depannya. Jika Nanlian tidak menghalangi mereka dari depan, Xiao Nunu, Guan Rengui dan yang lainnya akan melepaskan kulit mereka sebelum mereka mati. Meskipun saya tidak tahu kebencian macam apa yang ada antara dinasti Yushui dan dinasti Liu Yue, satu hal adalah wanita ini sangat kuat.
Pihak lain hampir mencegah dinasti Liu Yue dihancurkan sepenuhnya oleh satu orang. Mu Chang sudah mati. Dinasti Liu Yue hampir berada di ambang penaklukan. Setelah hari ini, tanah suci gudang abadi akan menimbulkan sensasi yang luar biasa. Aura iblis di badan Nan Lian berangsur-angsur mereda, dan pola iblis di sudut matanya perlahan menghilang. Namun matanya masih sedingin es dan salju. Kamu orang keji, dimanapun kamu bersembunyi, aku akan menemukanmu. Akademi Suci Abadi Fana. Suara lonceng yang keras dan cepat bergema di seluruh kuil. Ini adalah sinyal untuk mengadakan pertemuan darurat. Kapanpun bel ini berbunyi, pasti ada hal penting yang dibicarakan. Istana Abadi Fana. Wakil Dekan Sang Heng mengenakan jubah ungu, mengenakan mahkota ungu, dan memegang tongkat emas hitam. Saya baru saja menerima berita bahwa iblis perempuan muncul di dinasti Liu Yue, dan 5 siswa yang hilang di akademi ini juga muncul bersama-sama. Begitu Sang Heng mengatakan ini, ada banyak kebisingan di Istana Abadi Fana. Para tetua senior banyak berbicara. Mengapa kelima mahasiswi itu muncul bersamaan dengan iblis perempuan? Mereka pasti terkontrol secara mental. Wakil Dekan, karena iblis perempuan telah muncul di dinasti Liu Yue, kita harus bersatu dengan para ahli dari dinasti Liu Yue untuk menangkap iblis ini. Ya, ada banyak orang kuat di dinasti Liu Yue. Selama Yang Mulia Mu Chang bersedia mengirim orang untuk bekerja sama, kita bisa menyelamatkan kelima siswa itu secepat mungkin. Tanpa penundaan lebih lanjut, saya bersedia memimpin tim di sana. Saya bersedia juga. Namun, Wakil Dekan Sang Heng berkata dengan wajah tegas, dinasti Liu Yue telah dihancurkan. Apa? Begitu kata-kata ini keluar, semua orang di Istana Fanxian merasa seperti disambar petir. Mata semua orang membelalak, menatap Sang Heng dengan heran. Wakil Dekan, apa yang Anda maksud dengan kalimat ini? Sang Heng menghela nafas lega dan berkata, secara harfiah. Semua orang di aula saling memandang dengan heran. Sang Heng menjelaskan, Yang Mulia Mu Chang, pemimpin dinasti Liu Yue, telah dibunuh oleh iblis wanita. Ibu kota kekaisaran dipenuhi dengan darah. Ada rasa tidak percaya yang mendalam di wajah semua orang. Yang Mulia Mu Chang, sudah mati. Bagaimana ini mungkin? Mu Chang memiliki tingkat kultivasi yang dekat dengan alam kaisar, dan ada begitu banyak ahli alam Grandmaster di dinasti Liu Yue. Bagaimana mungkin mengatakan itu? Hancur. Benar. Tahukah Anda, dinasti Liu Yue adalah kekuatan kelas 1 di seluruh tanah suci. Xianxiong tidak percaya. Chong Sang Heng dilihat dari ekspresi wajahnya, pihak lain jelas tidak bercanda. Untuk sementara waktu, hati para tetua seperti gelombang yang bergejolak dan sulit untuk ditenangkan. Kekuatan iblis wanita ini sangat menakutkan. Siapa dia? Pada saat ini, Master Pedang Fan Yuan, Master Lu Jin, dan Ning Yu buru-buru tiba di Istana Abadi Fana. Wakil Dekan, identitas iblis perempuan telah ditemukan, kata Fan Yuan. Semua orang saling memandang. Fan Yuan menjawab dengan sungguh-sungguh, iblis ini adalah anggota mantan keluarga kerajaan dinasti Yushui. Namanya Nan Lian, dan dia adalah badan iblis bawaan dinasti Yushui. Badan iblis bawaan. Ketika Master Fan Yuan mengucapkan kata kunci ini, semua orang di Istana Fanxian menunjukkan keterkejutan. Dinasti Yushui. Nama yang sudah lama ada. Ya, sudah lama sekali aku bahkan tidak bereaksi. Dinasti Yushui telah lama ditaklukkan, dan kebanyakan orang di dunia telah melupakan keberadaannya. Di aula utama, meskipun mereka semua adalah anggota Akademi Suci Abadi Fana, orang-orang tingkat tinggi. Namun setidaknya separuh orang belum pernah mendengar tentang dinasti Yushui. Pasalnya, dinasti Yushui telah lama dilupakan dunia dalam sungai waktu yang panjang. Dibandingkan dengan dinasti Yushui, yang lebih diperhatikan semua orang adalah kata-kata badan iblis bawaan. Segera setelah itu, seorang tetua menghampiri Fan Yuan, Ning Yu, dan Lu Jin. Tuan Fan Yuan, apakah Anda baru saja mengatakan bahwa iblis perempuan adalah badan iblis bawaan? Fan Yuan mengangguk, ya. Beberapa orang berseru, pantas saja kekuatannya begitu menakutkan, ternyata itu adalah iblis bawaan. Orang lain bertanya, apa maksud dari badan iblis bawaan? Menjawab, badan iblis bawaan, seperti namanya, sejak lahir, dia ditakdirkan untuk melangkah ke jalur iblis.
Hal yang paling menakutkan tentang badan iblis bawaan adalah sifat iblis di badannya akan menjadi semakin kuat seiring bertambahnya usia, dan semakin kuat sifat iblis, semakin kuat kekuatannya. Bahkan beberapa iblis darah murni kuno tidak bisa menandingi badan iblis bawaan. Apakah ini sangat menakutkan? Penanya tampak terkejut. Lu Jin berkata, saya hanya bisa mengatakan bahwa badan iblis bawaan lebih menakutkan daripada yang Anda kira. Sejak zaman kuno, siapapun yang memiliki badan iblis bawaan telah menyebabkan dunia hancur dan sungai darah. Mendengar kata-kata ini, dikombinasikan dengan apa yang dikatakan Wakil Presiden Sang Heng barusan, semua orang di aula merasakan hawa dingin merambat di punggung mereka. Fakta bahwa Nan Lian menghancurkan dinasti Liu Yue sendirian sudah cukup untuk menggambarkan sifat menakutkan dari badan iblis bawaan. Fan Yuan memandang Sang Heng, wakil dekan, jika kita terus menemukan cara untuk menghentikan iblis ini, saya khawatir seluruh tanah suci gudang abadi akan mengalami kekacauan besar. Urusan bencana jahat semakin parah, dan jatuhnya dinasti Liu Yue tampaknya hanyalah permulaan. Tanah suci gudang abadi, ujung yang lain. Di lembah yang diselimuti kabut, Xiao Nunu, Guan Rengwei, Qin Tianheng, Su Qiao, dan En Shadow Spirit mengikuti Nan Lian. Tempat apa ini? Xiao Nunu tidak tahu. Setelah pertempuran dinasti Liu Yue, Nan Lian datang ke sini. Dia berjalan di depan dengan wajah tanpa ekspresi. Setelah waktu yang tidak diketahui, semua orang menaiki tangga yang panjang. Anak tangganya berkelok-kelok dan terjal, memanjang hingga ke atas. Ada pepohonan rimbun di kedua sisi anak tangga. Setelah beberapa saat, Xiao Nunu melihat sebuah bangunan istana. Itu adalah istana yang sangat mewah. Ketinggian menara istana lebih dari 1000 meter, berdiri di lembah dan tampak megah dan megah. Di bawah sinar matahari, bangunan istana berkilauan, seolah bermandikan cahaya ilahi. Hah! Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan dia bergumam, Istana Yusen. Istana Yusen, nama bangunan istana itu. Pada plakat di depan pintu terdapat 3 karakter tebal yang sangat cerah. Namun, saat ini, pintu istana Yusen ditutup. Ada banyak orang yang berkumpul di tangga di luar istana Yusen. Orang-orang itu laki-laki dan perempuan, tua dan muda. Semua orang memandang istana Yusen dengan sedikit harapan. Saya sudah menunggu di sini lebih dari setengah bulan. Saya ingin tahu apakah saya bisa bertemu Tuan Yu Daguan. Cih, ini baru setengah bulan. Seseorang mengungkapkan rasa jijainya, saya sudah menunggu selama 2 bulan, apa artinya setengah bulan bagi Anda? Daguan selama 2 bulan. Kalau tidak, apakah kamu pikir kamu bisa bertemu seseorang yang kamu inginkan? Beberapa orang mungkin tidak bisa bertemu denganmu selama 2 tahun. Maksudku, orang ini benar-benar tidak berguna. Tahu segalanya. Tidak peduli apa yang orang tanyakan padanya, dia bisa menjawabnya. Itu sudah pasti, kalau tidak, mengapa begitu banyak orang datang setiap hari? Semua orang di luar istana Yusen sedang menunggu dan mengobrol. Dan, Yu Daguan, mereka memanggilnya adalah pemilik istana Yusen. Anda orang Daguan mengaku mengetahui segalanya dan mengetahui segalanya. Banyak orang datang ke sini hanya untuk bertemu Tuan Yu Daguan. Namun, pejabat tinggi ini konon tidak punya aturan dalam menemui orang lain. Itu semua tergantung suasana hatinya. Jika beruntung, Anda mungkin bisa diwawancarai dalam beberapa hari. Jika Anda kurang beruntung, kerja keras beberapa tahun pun mungkin akan sia-sia. Ngomong-ngomong, pernahkah kamu mendengar sesuatu yang besar terjadi di dinasti Liu Yue? Oh, apa masalahnya? Apakah kamu belum tahu? Dinasti Liu Yue hampir hancur. Raja Liu Yue, Mu Chang, terbunuh dan bahkan kota kerajaan dihancurkan. Itu terjadi. Itu dia. Kemarin. Siapa yang melakukannya? Dikatakan iblis perempuan. Mungkinkah iblis perempuan yang membuat keributan di gunung kelelawar raksasa Chang beberapa waktu lalu? Siapa lagi yang bisa itu jadinya? Orang-orang baik segera berkumpul. Pokoknya menunggu di sini tinggal menunggu saja, lebih baik ngobrol dan menghabiskan waktu. Bahkan kekuatan kelas 1 seperti dinasti Liu Yue dihancurkan olehnya. Orang seperti itu hanya akan membawa bencana ke tanah suci gudang abadi. Ya, jangan beritahu aku di mana iblis perempuan itu berada, kalau tidak aku akan membuatnya menyesal datang ke dunia ini. Tiba-tiba,
Saat semua orang sedang mengobrol dengan antusias, di sana adalah semburan kabut. Semua orang di depan istana Yusen tidak bisa menahan kegembiraannya. Segera setelah itu, seorang wanita dingin dan halus dengan penampilan seperti salju dan pesona tanpa celah muncul di luar istana Yusen. Semua orang kagum dengan penampilan satu sama lain pada awalnya, dan kemudian merasakan aura iblis di badan orang lain yang bahkan lebih kuat dari iblis berdarah murni. Iblis, 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 itu sucubus itu. Apa? Dia sucubus itu. Dia? Kenapa dia ada di sini? Aku pergi dulu, kalian akan membunuh iblis itu. Cepatlah dan ambil kesempatan ini. Untuk sesaat, semua orang seperti sekawanan burung yang terganggu, melarikan diri ke segala arah. Terutama mereka yang bersumpah untuk membunuh iblis sangat ketakutan sehingga mereka bahkan tidak dapat berbicara dengan jelas dan berlari sangat cepat satu persatu. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, hanya Nan Lian dan Xiao Nunu yang tersisa di depan istana Yusen. Xiao Nunu menggelengkan kepalanya diam-diam, tamperan di wajahnya ini sangat cepat. Tapi sekali lagi, aura Nan Lian sangat kuat. Jika itu dia akan kabur. Namun, Xiao Nunu tidak bisa melarikan diri meskipun dia dikendalikan oleh pola sihir. Memikirkan hal ini, Xiao Nunu mau tidak mau melirik keempat orang malang di sampingnya. Sebagai perbandingan, setidaknya saya masih memiliki kemampuan berpikir. Tiba-tiba, cahaya terang tiba-tiba datang dari depan. Xiao Nunu melihat ke depan. Saya melihat pintu istana Yusen yang tadi ditutup ternyata terbuka sedikit. Cahaya menyilaukan terpancar dari celah pintu. Oh, kamu menakuti semua tamuku begitu mereka tiba, kamu harus bertanggung jawab. Kemudian, suara malas datang dari istana Yusen. Suaranya terdengar seperti suara anak muda, tidak hanya malas tapi juga mengantuk. Rasanya kamu belum bangun. Setelah itu, pintu istana Yusen terbuka sepenuhnya. Tetapi di saat yang sama, Xiao Nunu tercengang. Karena lingkungan sekitarnya tiba-tiba berubah secara dramatis pada saat ini. Sedetik itu adalah hari yang cerah, namun dalam sekejap, berubah menjadi malam yang gelap. Sedetik yang lalu, semua orang berdiri di tangga batu yang lebar dan datar, tapi sekarang, di bawah kaki mereka ada jalan sempit yang dipenuhi tuling-tuling mahtai. Yang paling aneh adalah, istana Dewa Pengembara, tepat di depannya. Baru saja, istana Yusen di mata Xiao Nunu sangat megah, penuh energi suci, dan seluruh badan tampak bermandikan cahaya ilahi. Namun saat ini, istana mewah itu menjadi seram, tua dan bobrok. Apakah ini ilusi? Mata Xiao Nunu sedikit menyipit, dan sedikit keraguan muncul di hatinya. Tapi jika itu hanya ilusi, itu terlalu pintar. Anda harus tahu bahwa ilusi juga merupakan sarana untuk membingungkan pikiran spiritual. Semakin kuat kemauan, semakin kecil dampak ilusi tersebut. Xiao Nunu memiliki badan emas kuno, dan memiliki kemauan spiritual yang kuat. Ditambah dengan perlindungan giok spiritual, jika itu adalah ilusi, mustahil untuk tidak mendeteksi petunjuk. Bagaimanapun, di bawah perlindungan ganda pemikiran spiritual, Xiao Nunu adalah satu-satunya di antara 5 orang yang mampu lolos dari kontrol mental Nan Lian. Xiao Nunu diam-diam kagum, tanah suci gudang abadi ini memang seekor harimau yang berjongkok, naga tersembunyi. Orang-orang di istana Yusen jelas bukan hanya orang biasa. Meskipun Xiao Nunu dipromosikan menjadi siswa tingkat Tianquan di Akademi Suci Abadi Fana, dia bahkan tidak mengetahui puncak gunung es tentang tanah suci gudang abadi. Tunggu aku di luar, kata Nan Lian dingin. Ya, kecuali Xiao Nunu, 4 orang lainnya merespons pada saat yang bersamaan. Hah! Saat ini, suara malas dan mengantuk di istana Yusen terdengar lagi. Sebenarnya ada 1 orang yang sudah bangun. Dibandingkan dengan 4 orang lainnya, kamu benar-benar unik. Yang dibicarakan orang tersebut, meski terdengar seperti pujian, namun tetap terasa agak aneh. Segera, Nan Lian masuk ke istana Yusen sendirian. Berderit, kedengarannya seperti pintu kayu rusiak. Di dalam istana berkeliaran, semua dekorasi menghadirkan gaya antik. Bagian dalamnya sangat besar, seperti restoran dan teater. Ada pilar berwarna merah terang. Ada panggung yang sudah dibangun. Dan ada tangga untuk naik ke atas. Namun, suasana di dalamnya agak aneh. Di platform batu di tengah, duduk seorang pria muda berpakaian hitam dan rambut perak.
Kulit laki-laki itu sangat putih, matanya mengantuk, dia kelihatannya berumur sekitar 30 tahun, dan sepertinya dia tidak bisa tidur. Di kaki laki-laki itu, ada 7 atau 8 anak kecil yang meringkuk. Setiap balita terlihat berusia sekitar 2 atau 3 tahun. Namun jika diperhatikan lebih teliti, terlihat bahwa mereka bukanlah anak-anak, mereka jelas merupakan sekelompok iblis kecil dengan kulit biru kehitaman serta cakar yang tajam. Begitu Nan Lian masuk, anak-anak nakal itu menatapnya. "Apakah kamu dari Daguan Yu?" Nan Lian bertanya pada pemuda berpakaian hitam dan berambut perak. Pria itu tersenyum dengan tenang, "Haruskah aku memanggilmu Putri Lian? Atau haruskah aku memanggilmu Tuan Sucubus?" Setelah mendengar apa yang dikatakan pihak lain, Nan Lian tahu bahwa dia telah menemukan orang yang tepat. Dia berkata, "Ada yang ingin kutanyakan padamu." Yu Daguan merentangkan tangannya dan mengangkat bahu, "Kamu ingin aku menjawab pertanyaan itu, tapi itu sangat mahal. Apakah kamu punya cukup uang?" "Tuan Sucubus." Nan Lian dia mengangkat tangannya dan melambai. Fiuh. Cahaya putih menyala, dan makhluk besar tiba-tiba muncul di tanah. Ini adalah monster kadal dengan sayap di punggungnya. Ia sudah lama mati dan kepalanya dipenggal. Meski begitu, badannya masih memancarkan energi iblis yang kuat. Wow, mata Yu Daguan berbinar. Badan Raja Iblis berdarah murni agak langka. Sebelumnya, Nan Lian membunuh 5 Raja Iblis di Sungai Hitam Kabut Ajaib. Iblis kadal ini adalah salah satunya. Badannya relatif terpelihara dengan baik, jadi Nan Lian mengeluarkannya saat dia meninggalkan Huan Wu Heihe. Begitu mereka melihat badan Raja Iblis berdarah murni, hantu kecil yang meringkuk di kaki Yu Daguan Ren tiba-tiba membuka mata lebar-lebar. Yu Daguan Ren dengan lembut melambaikan tangannya, dan para im segera bergegas menuju badan Raja Iblis Kadal, berbaring di atasnya, dan mulai makan. Gigi anak itu sangat tajam dan mudah merobek kulit dan daging Iblis Kadal, dan darah Iblis segera mengotori mulut mereka. "Bolehkah aku bertanya?" kata Nan Lian. Yu Daguan mengangguk, "Anda ingin bertanya di mana Kaisar Dinasti Liu Yue berada?" "Ya," Yu Daguan Ren menjawab, "dia sudah mati." "Tidak mungkin." Mata Nan Lian dingin dan wajahnya tenang. "Dia masih hidup." Yu Daguan Ren berkata, "Kamu bisa menganggap dia sudah mati dengan cara ini, kamu bisa menjalani hidup lebih mudah. Hutang darah harus dibayar dengan darah. Tetapi kamu telah menghancurkan dinasti Liu Yue. Tidak cukup." Nan Lian menjawab dengan dingin, "Pelakunya belum telah terbunuh, dan pertikaian berdarah dinasti Yushui telah dimulai." "Aduh." Yu Daguan Ren menghela nafas, dan dia berkata dengan sedikit penyesalan, "Bagaimana aku bisa dirasuki oleh wanita cantik ini?" Setelah jeda sebentar, Yu Daguan Ren melanjutkan, "Setelah Kaisar Dinasti Liu Yue turun tahta, dia mendirikan 3 sekte besar. Yang pertama adalah Sekte Taizu. Yang kedua adalah Sekte Abadi Kouling. 3. Yu Daguan Ren menggelengkan kepalanya sedikit, "Aku juga tidak tahu." Nan Lian bertanya, "Apakah kamu tidak tahu? Atau kamu tidak berani mengatakannya?" "Tahu. Aku juga tidak berani mengatakannya." Nan Lian tidak berkata apa-apa. Yu Daguan Ren melanjutkan, "Jika Anda ingin menemukannya, Anda bisa mulai dengan Sekte Taizu dan Sekte Mengetuk Abadi. Namun, saya tidak yakin apakah Anda bisa bertahan. Bagaimanapun, luka Anda sudah sangat parah." "Serius?" Tiba-tiba, gaya lukisannya berubah, dan Yu Daguan tiba-tiba berubah dari seorang pemuda berpakaian hitam menjadi seorang wanita menawan. Wanita itu mengenakan pakaian keren dan sedang menggoyangkan kipas bundar yang dibuat dengan indah di tangannya. Dia memiliki riasan merah yang mempesona dan berbagai pesona, memesona semua makhluk hidup seperti rubah iblis. Nan Lian sedikit terkejut dengan perubahan Yu Daguan Ren, tapi dia segera tenang. Menurut rumor yang beredar di dunia luar, Yu Daguan bukanlah orang biasa, penampilan orang lain bergantung pada mood orang lain. Yu Daguan, yang menjelma menjadi seorang wanita, memiliki mata yang tersenyum dan suara yang menawan. "Dalam pertempuran dengan Muchang, kamu dengan paksa melawan gulungan dao leluhur kerajaan dinasti Liu Yue. Meskipun kamu menang, kamu sendiri tidak jauh lebih baik." Yu Daguan Ren mengguncang kipasnya dengan lembut dan melanjutkan, "Meskipun Dapin Tian Mogong, Anda kuat, ia tidak pernah mampu menembus ke level tertinggi, sehingga akan menyebabkan kekuatannya sendiri menjadi sangat tidak stabil. Saya bahkan tidak yakin
Bisakah kamu selamat dari krisis berikutnya? Anda Istana Sen. Suasananya misterius. Xiao Nunu berdiri di luar Istana Yusen, merasa curiga di dalam hatinya. Saat ini, lingkungan di sekitar Xiao Nunu hampir seperti hutan belantara. Di belakangnya ada jalan sempit yang dipenuhi tuling belulang. Di depannya ada bangunan istana kuno dan bobrok. Nan Lian sudah lama berada di sana. Meski tingkat kultivasi lawan setinggi langit, satu orang bisa menghancurkan dinasti Liu Yue. Tapi istana Yusen ini terlalu aneh. Xiao Nunu masih sedikit gelisah. Tentu saja, Xiao Nunu tidak mengkhawatirkan keselamatan Nan Lian. Terutama karena mereka berlima dikendalikan oleh Nan Lian dengan pola sihir. Jika sesuatu terjadi pada Nan Lian, orang lain akan menderita akibat yang sama. Kutukan ini begitu kuat bahkan kekuatan badan emas kuno tidak dapat mengatasinya. Gumam Xiao Nunu pada dirinya sendiri. Di saat yang sama, dia mengangkat tangan kirinya. Sedikit fluktuasi energi muncul, dan garis ajaib aneh muncul di lengan Xiao Nunu. Pola sihir ini seperti mantra terlarang dan sulit dihilangkan. Jika aku ingin menghilangkannya dengan kekuatanku sendiri, aku mungkin harus berlatih teknik hegemoni pancer ke tingkat ketiga. Pikir Xiao Nunu dalam hati. Aduh. Memikirkan hal ini, Xiao Nunu menggelengkan kepalanya secara diam-diam. Perhitungan manusia tidak sebaik perhitungan dewa. Rencana tidak akan pernah bisa mengikuti perubahan. Xiao Nunu tidak berani memprediksi apa yang akan terjadi selanjutnya. Di Istana Dewa Pengembara, pejabat Yudaguan yang muncul di depan Nan Lian saat ini sangat menawan dan menawan. Dia memegang kipas bundar yang indah di tangannya dan berbaring miring di atas meja. Tak jauh dari situ, 7 atau 8 hantu kecil masih memakan mahiyat Raja Iblis Kadal. Setiap hantu kecil tampak seperti anak berusia 2 atau 3 tahun. Mereka makan dengan sangat cepat. Dalam waktu kurang dari beberapa saat, hampir separuh badan Raja Iblis Kadal telah dimakan habis. Semakin banyak mereka menggerogoti, semakin bersemangat mereka, dan semakin banyak mereka makan, mereka menjadi semakin bahagia. Tampaknya perut mereka tidak pernah kenyang, dan sebanyak apapun mereka makan, mereka tidak akan pernah kenyang. Saat ini, salah satu im berhenti makan. Ia kemudian mengeluarkan botol anggur dari sudut gelap. Ia memegang botol anggur di kedua tangannya dan melompat ke depan Yudaguan Ren. Yudaguan menawan dan tersenyum. Dia mengambil botol anggur dengan postur yang anggun dan menawan. Kemudian, dia mengangkat tangannya untuk mengangkat botol anggur dan mengangkat kepalanya. Kendinya dimiringkan, dan anggur dengan aroma uniknya mengalir ke mulut Anda. Setelah menyesapnya, Yudaguan menunjukkan senyuman yang mengharukan. Apakah kamu ingin minum? Yudaguan Ren memandang Nan Lian. Nan Lian menolak, tidak. Yudaguan mengangkat alis tipisnya. Oke, anggur yang saya miliki di sini tidak tersedia di luar. Iblis kecil yang membawakannya botol anggur melompat kembali ke badan Raja Iblis Kadal, dan kemudian mulai menggerogotinya. Meskipun kamu adalah badan iblis bawaan, tetapi Dapin Tian Mokung tidak pernah mampu menembus ke level tertinggi, maka kekuatan di badanmu akan menjadi semakin tidak stabil. Begitu mencapai titik ketidakseimbangan, konsekuensinya akan merepotkan. Yudaguan Ren memegang botol anggur di satu tangan dan menopang kepalanya dengan tangan lainnya. Cara dia berbaring miring sangat mempesona. Wajah Nan Lian tetap tanpa ekspresi. Dia bertanya, saya punya pertanyaan kedua. Yudaguan Ren berkata, apakah Anda bertanya bagaimana cara menembus level tertinggi, Dabao Tian Mogong? Nan Lian mengangguk. Yudaguan Ren berkata, ini benar-benar sulit. Ups. Begitu dia selesai berbicara, Yudaguan Ren menghilang begitu saja di atas platform batu. Dan detik berikutnya, dia muncul di depan Nan Lian. Dia memegang botol anggur di tangan kanannya, dan dengan lembut mendekati wajah cantik Nan Lian dengan tangan kirinya. Jika kamu ingin melatih Dapin Tian Mokung, level terakhir, kamu harus memutuskan cinta, mencintai selamanya, memotong 7 emosi, dan menghancurkan 6 keinginan. Ada sedikit nada main-main dalam suara Yudaguan Ren, terutama senyumnya yang menawan, bahkan lebih menawan secara alami. Nan Lian langsung mengangkat tangannya dan membuka telapak tangan Yudaguan Ren. Yudaguan berkata, aduh, lalu berbalik dan mundur beberapa langkah. Kamu sangat dingin dan dingin.
Yu Daguan menutup mulutnya dan berkata sambil tersenyum, jika kamu begitu tidak baik, aku khawatir kamu tidak akan pernah mencapai level tertinggi, Dapin Tian Mogong. Dia bertanya, apa yang baru saja Anda katakan adalah bahwa untuk melatih Dapin Tian Mogong, tingkat terakhir, Anda perlu memutuskan cinta, memotong 7 emosi, dan menghancurkan 6 keinginan. Ya. Yu Daguanren memiringkan kepalanya dan memandang Nan Lian, hanya dengan memusnahkan umat manusia dan memutuskan keluarga serta cinta kita dapat mengorbankan diri kita sendiri untuk menjadi iblis dan menjadi dewa dan badan iblis sejati. Oh ini. Begitu dia selesai berbicara, cahaya putih menyala di depan Nan Lian, dan penampilan Yu Daguanren benar-benar berubah lagi. Dia tiba-tiba berubah dari seorang wanita menawan dan menawan kembali menjadi pria berambut perak bermata mengantuk dan tampak malas berpakaian hitam. Pria itu menatap langsung ke arah Nan Lian, dan suaranya menjadi sesantai sebelumnya. Meskipun kamu adalah badan iblis bawaan, kamu belum sepenuhnya jatuh ke dalam jalan iblis. Jika kamu ingin mempelajari tingkat tertinggi, Kung Fu Iblis Dapin Tian, kamu harus membuni sinar terakhir. Hati nurani sebelum kamu bisa meleduk dengan kekuatan terkuat. Sifat iblis, lebih unggul dari semua iblis. Bunyi sinar hati nurani terakhir, dan ledukkan sifat iblis terkuat, lebih unggul dari semua iblis. Setelah mendengarkan apa yang Yu Daguanren katakan, mata Nan Lian sedikit bergetar. Dia bertanya, apa yang harus saya lakukan? Yu Daguanren berkata, metodenya sangat sederhana. Yaitu, bunyi dengan tanganmu sendiri. Orang yang paling penting. Mendengar ini, Nan Lian tidak tergerak. Terkikik, bukankah itu sangat sederhana? Yu Daguan tertawa semanis lonceng perak, lalu dia berbalik dan berubah kembali menjadi seorang wanita. Hentikan kekhawatiranmu, dan tidak akan ada kekhawatiran. Tahan rasa sakit, dan hilangkan rasa sakit. Ketika kamu terbebas dari kekhawatiran, dan ketika kamu telah memadamkan jejak emosi terakhir, Dapin Tian Mogong akan menjadi sukses. Nan Lian menjawab dengan dingin, penting orang-orang sudah lama meninggal, dan saya sendirian di dinasti Yushui. Sungguh menyedihkan. Tuan Yu Daguan mengangkat botol anggur dan menari di depan Nan Lian. Teman-teman sudah meninggal dan kerabatnya sudah tiada. Sepertinya, Anda punya pilihan terakhir. Tapi melihat Nan Lian tanpa berbicara, Yu Daguan tersenyum lebih cerah. Dia mengangkat kepalanya dan menyesap anggur, matanya yang menawan menggoda seperti rubah. Kakak, apakah kamu tidak memiliki orang yang kamu sukai? Hoa! Wujud manusia Yu Daguan muncul di belakang Nan Lian seperti hantu, dan jari-jarinya yang ramping mengambil sehelai rambut panjang Nan Lian. Tapi itu tidak masalah. Kakak, kamu cantik, dan wajahmu cantik tak tertandingi. Ada banyak sekali orang di dunia ini. Aku bersedia jatuh cinta padamu. Jika aku seorang pria, aku pasti akan mengorbankan hidupku untuk membantumu menyempurnakan keterampilan sihirmu. Kembali dan dengan cepat mengumpulkan kekuatan di telapak tangannya. Segera, jari-jarinya sedikit melebar. Fiuh! Sebuah bola kekuatan telapak tangan langsung mengguncang daguan Yu. Bang! Gelombang energi telapak tangan menyebar, dan energinya bergetar ke segala arah. Yu Daguan berbalik dan mundur lebih dari 10 meter. Yu Daguanren tidak marah atas kekasaran Nan Lian. Oh, kakak, jangan bersikap kasar. Aku hanya ingin dekat denganmu, dan jika kamu tidak ingin berbicara denganku, lupakan saja. Jauh telah dimakan bersih. Iblis-iblis kecil itu menyeka mulut mereka dengan puas dan menyentuh perut mereka yang bengkak. Jika kita melihatnya dari segi ukuran, semua iblis kecil yang disatukan mungkin tidak sebesar satu cakar Raja Iblis Kadal. Namun, setelah hanya satu percakapan, hal itu menjadi tinggal kerangka. Pembicaraan ini selesai, Putri Lian. Sebuah cahaya putih menyala, dan Yu Daguanren sekali lagi berubah menjadi seorang pria berpakaian hitam dan rambut perak. Matanya malas dan dia menguap mengantuk. Lain kali kamu datang, aku harap kamu tetap low profile. Semua tamu di luar ditakuti olehmu. Tentu saja, kamu bisa datang lagi lain kali. Yu Daguan berkata dengan memikirkan sesuatu. Nan Lian tidak memperhatikan implikasi pihak lain. Dia berbalik dan berjalan menuju bagian luar istana Yusen. Berkeliaran di luar istana para dewa. Pintu bobrok terbuka dari dalam. Xiao Nunu mendongak dan melihat Nan Lian berjalan keluar.
Ekspresi pihak lain tidak banyak berubah. Saya tidak bisa menilai suasana hati atau kemarahan saya. Tapi ketika Nanlian hanya berjarak 2 atau 3 meter dari Xiao Nunu dan 5 lainnya, Nanlian tiba-tiba gemetar, lalu mengeluarkan seteguk darah. Hah! Hati Xiao Nunu menegang. Apa yang terjadi? Nanlian terlihat setengah berlutut di tanah, wajah cantiknya sepucat kertas, dan dia terlihat jelas terluka parah. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak, lalu melangkah maju untuk menanyakan kondisinya. Bagaimana kabarmu? Nanlian tidak berkata apa-apa. Ada sedikit rasa dingin di matanya. Seperti yang Yuda Guanren katakan, meskipun Nanlian membunuh Mu Chang dan banyak penguasa dinasti Liu Yue, dia sendiri tidak jauh lebih baik. Sebelumnya, dia tidak hanya mewarisi kekuatan Fu Tianfan, tetapi juga menolak royal leluhur Dao Scroll. Kedua hal ini adalah harta paling berharga dari dinasti Liu Yue. Nanlian sebenarnya terluka. Hah! Nanlian menghela nafas lega, lalu berkata dengan dingin, bahwa aku kembali ke dinasti Yushui. Xiao Nunu ragu-ragu, berjalan mendekat dan membantu Nanlian berdiri, lalu mengambilnya. Saat ini, di atas istana Yusen, seorang pria berpakaian hitam dan rambut perak berdiri di atap, memandang punggung Nanlian dari kejauhan. Sepertinya cederanya telah terjadi. Yu Daguan berkata pada dirinya sendiri. Terkikik. Tiba-tiba, tawa seorang wanita keluar dari tenggorokannya, dan kemudian, separuh wajah Yu Daguanren lainnya mulai berubah. Kemudian, separuh wajahnya berubah menjadi penampilan wanita yang menggairahkan dan menawan. Kekuatan badan iblis bawaan hampir tidak dapat ditekan lagi. Jika tidak ada hal lain yang terjadi, masalahnya akan menyusul. Wilayah dinasti Yushui. Tepatnya, itu adalah reruntuhan dinasti Yushui. Tempat ini hancur. Seluruh kerajaan berada dalam reruntuhan. Tembok kota yang runtuh. Istana-istana bobrok. Rumput liar di mana-mana. Di mana-mana memancarkan kebobrokan dan kehancuran. Bekas istana kerajaan juga ditutupi rumput liar. Pagar berukir dan batu giok ditutupi lapisan debu tebal. Namun, Nanlian tidak punya tempat lain untuk dituju. Di bawah pengawalan Xiao Nunu, Nanlian kembali ke sini. Xiao Nunu membantu Nanlian menuju istana yang relatif terpelihara dengan baik. Istana ini sangat dingin. Itu kosong, tidak ada barang berharga di dalamnya. Xiao Nunu menemukan kursi, menyeka debunya, lalu membantu Nanlian duduk. Setelah keluar dari istana Yusen, kondisi Nanlian sangat buruk. Bukan saja tidak menunjukkan tanda-tanda perbaikan, namun malah semakin memburuk. Pergi dan jaga di luar, kata Nanlian. Suaranya jelas lemah. Xiao Nunu ragu-ragu sejenak dan berkata, saya memiliki obat penyembuh. Nanlian menjawab, obat penyembuh biasa tidak berguna bagi saya. Anda tinggal di luar saja. Saat saya pulih dari luka saya akan mencabut batasan pada Anda. Melepaskanmu. Kebebasan. Hah. Mendengar ini, hati Xiao Nunu bergerak sedikit, dan dia melihat ke pihak lain dengan heran. Apakah ini perubahan haluan total? Dengan cara ini, Anda dapat segera kembali ke Akademi Suci Abadi Fana. Tanpa berkata apa-apa lagi, Xiao Nunu berbalik dan meninggalkan aula. Di luar aula utama, Guanren Gui, Qin Tianheng, Su Qiao, dan Ender Spirit berjaga di kedua sisi. Melihat keempat orang yang tampak seperti kayu, Xiao Nunu menghela nafas lega. Sepertinya kita tidak perlu menunggu bala bantuan dari Akademi Suci Abadi Fana datang untuk menyelamatkan. Setelah itu, Xiao Nunu duduk di tangga di depan pintu. Karena dia tidak tahu kapan Nanlian bisa pulih dari luka-lukanya, dan berpikir bahwa tidak ada yang bisa dilakukan jika dia menganggur, pikir Xiao Nunu dan mengeluarkan kipas bulu yang dibuat dengan indah. Kipas bulu itu tidak terbuat dari bulu asli. Sebaliknya, itu adalah potiongan batu giok yang menyerupai bulu. Setiap bagian dari batu giok sangat indah dan jernih. Tanda pada kipas bulu sangat terang, seolah-olah diukir di atasnya goresan demi goresan oleh kekuatan kuno. Benda ini adalah penggemar Futian. Salah satu harta karun tertinggi dinasti Liu Yue. Inilah keuntungan terbesar Xiao Nunu dari perjalanan ini. Objek ini sangat kuat. Aku ingin tahu apakah aku bisa mengendalikan kekuatannya. Xiao Nunu mulai mempelajari Fan Futian dengan serius. Kekuatan kipas Futian disaksikan oleh Xiao Nunu dengan matanya sendiri. Pada saat itu, dengan gelombang kipas harta karun, langit runtuh dan bumi runtuh, dan kota hancur.
Meskipun Nan Lian memenangkan pertempuran terakhir, kekuatan penghancur yang disebabkan oleh kipas Futian adalah nyata. Waktu berlalu menit demi menit. Xiao Nunu terpesona mempelajari kipas Futian. Pejabat Gui, Qin Tianheng, Su Qiao, dan Mo Yingling seperti dewa empat pintu, menjaga kedua ujung pintu masuk aula. Sebelum saya menyadarinya, 2 jam telah berlalu. Bas! Tiba-tiba, kipas Futian di tangan Xiao Nunu meleduk dengan gelombang energi yang kuat. Saat tanda pada kipas itu berkedip satu demi satu, seberkas cahaya biru muncul dari kipas Futian. Cahaya cemerlang memantulkan mata Xiao Nunu. Xiao Nunu merasa ruang di sekitarnya bergetar. Sangat kuat, mata Xiao Nunu berbinar. Tanda-tanda di Fan Futian berkicau, dan setiap incinya mengandung kekuatan penghancur. Tepat ketika Xiao Nunu sedang ragu-ragu mencari tempat untuk menguji kekuatan kipas Futian, tiba-tiba terdengar suara dentang dari aula di belakangnya. Xiao Nunu tanpa sadar berbalik dan menarik kekuatan spiritual yang disuntikkan ke dalam kipas Futian. Apakah Nan Lian sudah bangun? Xiao Nunu menunggu beberapa saat, tapi tidak ada suara yang keluar dari dalam. Kemudian, Xiao Nunu berdiri. Setelah menunggu beberapa saat, masih belum ada pergerakan. Apakah sesuatu akan terjadi? Xiao Nunu sedikit mengernyit, lalu melangkah melewati tangga dan segera masuk ke dalam. Melangkah ke aula, Xiao Nunu dikejutkan oleh pemandangan di depannya. Saya melihat kursi itu terbalik, dan Nan Lian jatuh ke tanah. Ini dia. Xiao Nunu segera melangkah maju. Asap Nanli seperti sutra, wajahnya pucat, dan dia tampak dalam keadaan setengah koma. Xiao Nunu setengah berjongkok di samping pihak lain. Apa kabar? Nan Lian sepertinya tidak mendengar pertanyaan Xiao Nunu. Badannya perlahan-lahan meringkuk, seolah dia terjebak dalam mimpi buruk. Apakah kamu baik-baik saja? Xiao Nunu menelepon lagi. Nan Lian masih belum mendengarnya. Dia menutup matanya rapat-rapat dan dahinya dipenuhi keringat. Saat ini, dia sepertinya menderita penyakit serius dan lemah. Xiao Nunu diam-diam mengerutkan kening. Aku tidak menyangka lukanya begitu serius. Xiao Nunu dapat dengan jelas merasakan bahwa Nan Lian berada dalam kondisi yang sangat buruk. Mungkin sekarang adalah waktu terbaik untuk keluar dari masalah, pikir Xiao Nunu dalam hati. Nan Lian hampir tidak berdaya sekarang, dan Xiao Nunu bahkan memiliki kesempatan untuk mengalahkan lawannya. Namun, setelah memikirkannya dalam sekejap, Xiao Nunu melepaskan ide berisiko ini. Alasannya sederhana, dia masih memiliki kutukan terlarang yang ditetapkan oleh Nan Lian. Akan mudah bagi pihak lain untuk bunuh diri. Dan Nan Lian mampu menghancurkan dinasti Liu Yue dengan satu orang. Bahkan jika dia tidak siap, dia tidak dapat dengan mudah menghadapinya. Selain itu, Nan Lian telah mengatakan bahwa selama dia pulih dari luka-lukanya, dia akan menghilangkan kutukan terlarang untuk dirinya sendiri dan 4 orang di luar. Dengan kekuatan Nan Lian yang kuat, tidak perlu menipu Xiao Nunu. Setelah ragu-ragu beberapa saat, Xiao Nunu menghela nafas lega dan bersiap membantu pihak lain. Tepat ketika Xiao Nunu mengulurkan tangan untuk menyentuh bahu Nan Lian, sebuah tangan giok dingin menggenggam telapak tangan Xiao Nunu. Hah! Xiao Nunu tertegun. Pada saat ini, Nan Lian sepertinya telah mendapatkan dukungan, dan kerutan di keningnya menjadi sedikit mengendur. Nan Lian bergumam dan sedikit bergumam dalam tidurnya. Kakak. Xiao Nunu tidak bisa mendengar dengan jelas apa yang dikatakan Nan Lian. Dia ingin menarik tangannya, tapi Nan Lian memegangnya erat-erat. Saat ini, sudut mata Nan Lian sebenarnya lembab. Bulu matanya yang panjang perlahan-lahan basah kuyup, dan kemudian setetes air mata kristal jatuh ke tangan Xiao Nunu. Nan Lian, yang sangat terjebak dalam mimpi buruk, sangat sedih, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lumpur, dan merasa seolah-olah dia telah jatuh ke dalam lumpur. Akan mati lemas seperti tenggelam. Merasakan kesejukan di punggung tangannya, Xiao Nunu berhenti. Ia tidak menarik tangannya kembali, melainkan menatap kosong pada kecantikan Nan Lian yang tiada taraf. Dia sangat tampan. Penampilan Nan Lian jelas tidak kalah dengan kaisar wanita dan ratu iblis di pagoda emas Pancer. Tidak peduli warna kulit atau fitur wajah, tidak ada cacat sama sekali. Namun, dibandingkan saat dia membunuh Mu Chang dan banyak orang kuat dari dinasti Liu Yue dengan satu orang sebelumnya, Nan Lian kini terlihat sangat berbeda. Hah! Xiao Nunu menghela nafas lagi. Segera, pikirannya bergerak, dan
Liontin giok dengan warna murni dan pengerjaan yang indah muncul di tangan Xiao Nunu yang lain. Liontin giok berbentuk cincin dengan lubang bundar di tengahnya. Tali merah mengelilingi lubang bundar di tengah, dan strukturnya sederhana dan elegan. Benda ini adalah giok spiritual. Harta kedua yang diberikan kepada Xiao Nunu oleh Roh Akademi Suci Abadi Fana. Giok spiritual memiliki dua fungsi. Pertama, dapat menahan serbuan roh jahat dan mencegah pikiran spiritual dikendalikan oleh orang lain. Kedua, Anda bisa memasuki dunia spiritual orang lain. Xiao Nunu memandang Nanlian di depannya, ragu-ragu sejenak, dan kemudian mengintegrasikan sinar kekuatan spiritual ke dalam batu giok spiritual. Batu giok spiritual mengeluarkan cahaya mimpi, dan kemudian, cahaya ini menutupi Xiao badan Nunu dan melewati Nanlian. Setelah itu, gambar buram muncul di depan mata Xiao Nunu. Gambarnya juga berangsur-angsur menjadi jelas dari buram. Cahaya yang dilepaskan oleh batu giok spiritual berpindah dari Xiao Nunu ke Nanlian. Segera, melalui koneksi batu giok spiritual, Xiao Nunu melihat dunia batin Nanlian. Itu adalah seorang gadis yang sedang berlari. Dia tampak cemas dan berkeringat banyak. Setelah beberapa saat, dia sampai di luar ruangan. Di dalam ruangan, semua orang sibuk mengelilingi seorang wanita muda. Yaner. Wanita itu melihat gadis di depan pintu dan berjalan mendekat sambil tersenyum. "Kenapa kamu berkeringat banyak?" Wanita itu tersenyum lembut dan mengeluarkan sapu tangan untuk menyeka keringat di kepala gadis itu. Wanita itu mengenakan siapai merah, mahkota burung phoenix di kepalanya, dan riasan merahnya sangat indah. Gadis itu melihat pakaian wanita itu, lalu melihat kata merah besar, "Si," di ruangan itu, dan kemudian bertanya dengan bingung, "Kakak, mereka bilang kamu akan menikah." Wanita itu mengangguk meminta maaf, "Ya. Adikku akan menikah dan tidak bisa lagi berada di sisimu setiap hari. Kamu harus mendengarkan ayah dan ibumu." Gadis itu tidak berbicara. Dia tampak ragu-ragu untuk berbicara. Wanita itu meraih tangan orang lain dan dengan lembut membawanya ke dalam pelukannya. "Yaner, maafkan aku memberitahumu sekarang. Aku juga takut kamu akan sedih jika mengetahuinya. Maafkan aku, saudari. Kepale. Sudah terlambat bagiku untuk bersukacita atas peristiwa bahagia yang begitu besar." Ya, wanita itu sedikit terkejut. Dia menatap adiknya dengan tidak percaya. "Benarkah?" Merah, tapi dia masih bisa tersenyum. Dia berusaha terlihat bahagia. "Siapa suami idaman adikku?" tanya gadis itu. Saat menyebutkan hal ini, senyum batin muncul di wajah wanita itu, dan dia menjawab, "Itu adalah putra mahkota dinasti Liu Yue, Mu Yitian." Tiga kata ini muncul di benak Xiao Nunu. Di istana dinasti Yushui yang bobrok dan ditinggalkan, Xiao Nunu menghubungkan dunia batin Nanlian dengan giok spiritual. Sejujurnya, Xiao Nunu sendiri tidak tahu apa niatnya. Mungkin murni karena rasa ingin tahu. Mungkin karena dia ingin mendapatkan informasi lebih lanjut tentang Nanlian. Masa lalu Nanlian dan dinasti Yushui secara bertahap terungkap kepada Xiao Nunu. Mu Yitian, mantan putra mahkota dinasti Liu Yue. Nama ini sangat populer di Tanah Suci Gudang Abadi. Mu Yitian adalah talenta nomor 1 di Tanah Suci Gudang Abadi saat itu, dan dia jelas merupakan sosok tertinggi seperti anak muda. Jika dikatakan bahwa para jenius di dunia adalah bintang di langit, maka Mu Yitian adalah bulan yang cerah di antara bintang-bintang. Namun, yang tidak pernah disangka Xiao Nunu adalah putra mahkota dinasti Liu Yue dan putri tertua dinasti Yushui sebenarnya sudah menikah. Xiao Nunu tidak pernah menyangka bahwa Mu Yitian adalah saudara ipar Nanlian. Batu giok spiritual melepaskan lebih banyak energi spiritual. Xiao Nunu juga mempelajari lebih banyak informasi dari dunia batin Nanlian. Beberapa gambaran terpisah terlintas di benak Xiao Nunu satu demi satu, dan Xiao Nunu menyatukan banyak kenangan yang rusiak. Nanlian enggan membiarkan adiknya menikah, tapi melihat penampilan bahagia adiknya, Nanlian hanya bisa-bisa tampil bahagia. Di hari pernikahan, seluruh dinasti Yushui merayakannya dengan gembira. Pernikahan antara putra mahkota dinasti Liu Yue dan putri tertua dinasti Yushui telah menjadi legenda. Setelah Mu Yitian dan putri tertua dinasti Yushui menikah, mereka menjalani kehidupan yang sangat bahagia, dan pasangan tersebut memperlakukan satu sama lain dengan hormat. Raja dinasti Yushui sangat puas dengan menantunya,
karena dalam waktu kurang dari setengah tahun, semua pasukan musuh telah mengirimkan surat penyerahan yang semuanya dikaitkan dengan Mu Yitian. Dengan bantuan Mu Yitian, dinasti Yushui meredakan semua gangguan eksternal dan meningkatkan kekuatan dinasti ke tingkat yang awalnya sulit dicapai. Di mata dunia, pernikahan antara Mu Yitian dan putri tertua merupakan berkah bagi seluruh dinasti Yushui. Melihat kontribusi Mu Yitian terhadap dinasti Yushui, Nan Lian juga berubah dari perlawanan di awal menjadi kekaguman. Kemampuan Mu Yitian terlalu kuat. Secara eksternal, dia dapat mengatur negara dan menenangkan dunia. Secara internal, dia menghormatinya istri mereka. Nan Lian lambat laun mengenali kakak iparnya karena dia bisa merasakan bahwa adiknya benar-benar menjalani kehidupan yang bahagia. Dari sudut pandang Nan Lian, tidak ada yang lebih penting dari kebahagiaan adiknya. Kakak perempuannya telah berada di sisinya sejak dia masih kecil, merawatnya dengan cermat dan penuh kasih sayang. Nan Lian merasa bahagia dari lubuk hatinya, merasa bahwa adiknya telah menikah dengan orang yang tepat. Di istana yang sepi dan bobrok, Xiao Nunu merasakan perubahan emosi di hati Nan Lian. Pada saat itu, kedua dinasti menikah, dan putra mahkota dinasti Liu Yue dan putri tertua dinasti Yushui menikah. Nan Lian berubah dari menolak menjadi mengagumi, dan dia secara bertahap mengenali Mu Yitian sebagai saudara iparnya. Semuanya berkembang ke arah yang baik. Tapi, sampai suatu hari, Chang, suara gemuruh meleduk di benak Xiao Nunu. Energi spiritual yang dilepaskan oleh batu giok spiritual sekali lagi membawa kesadaran Xiao Nunu ke malam guntur dan guntur. Hari ini seharusnya menjadi makan malam yang meriah. Karena permaisuri Mu Yitian memiliki kemampuan luar biasa dan telah memberikan kontribusi besar kepada dinasti Yushui, Raja Yushui akan secara terbuka menunjuk Mu Yitian sebagai Pangeran Bupati, dan menyerahkan setengahnya wilayah dinasti Yushui kepada Mu Yitian untuk pengelolaan. Semua pejabat sipil dan militer dinasti Yushui menghadiri makan malam tersebut. Di istana, Nan Lian berlari sangat kencang. Sama seperti hari ketika dia mengetahui bahwa saudara perempuannya akan menikah, Nan Lian berkeringat deras. Kuharap aku bisa makan malam. Nan Lian berkata pada dirinya sendiri dengan cemas. Dia terlambat, karena dia pergi menyiapkan hadiah untuk adik dan iparnya. Nan Lian memegang sebuah kotak kayu yang indah di pelukannya, yang nantinya akan dia berikan kepada saudara perempuan dan saudara iparnya. Melewati halaman dalam kota kerajaan dan melewati koridor panjang, lokasi pesta makan malam semakin dekat. Dalam benak Nan Lian, dia membayangkan mata lembut adiknya, sosok tampan kakak iparnya, senyum bahagia ayah dan ratunya, serta suasana hidup dan harmonis para pejabat sipil dan militer yang minum dan mengobrol. Memikirkan hal ini, Nan Lian mempercepat kecepatan larinya bahkan terjatuh saat melewati tikungan. Tapi dia tidak peduli apakah dia terluka, dia hanya peduli apakah hadiah di tangannya rusiak. Untungnya, di bawah perlindungannya, kotak kayu itu masih utuh tanpa kerusakan apapun. Nan Lian bangkit dan terus bergegas menuju tempat makan malam. Dia semakin dekat dan dekat dengan targetnya. 100 meter, 50 meter, 30 meter, 10 meter, 3 meter. Akhirnya, Nan Lian berlari ke aula terbuka tempat makan malam diadakan. Faktanya, jika memungkinkan, Nan Lian berharap dia tidak pernah memasuki ruang perjamuan. Tidak ada tatapan lembut di mata saudara perempuannya. Tidak ada tawa bahagia dari ayah dan ratunya. Tidak ada adegan pejabat sipil dan militer bertukar cangkir. Apa yang muncul di depan mata Nan Lian adalah pemandangan berdarah. Semua orang yang dia kenal jatuh ke dalam genangan darah. Termasuk ayah, ibu dan ratunya. Dan saudara perempuannya yang paling bergantung. Darah mengalir di tanah, mewarnainya menjadi merah, mengalir dari satu langkah ke langkah berikutnya. Nan Lian tercengang. Dia melihat pemandangan neraka di depannya dengan bingung. Kotak kayu di tangannya tergelincir dan jatuh dengan keras ke tanah. Bang! Kotak kayu itu retak dan dua jimat batu giok yang indah terjatuh. Kedua jimat batu giok ini adalah hadiah yang ingin dia berikan kepada saudara perempuan dan ipar laki-lakinya. Nan Lian secara pribadi pergi ke tanah Buddha di luar dinasti untuk mendapatkannya. Ini adalah dua jimat pencari anak, dan orang yang memintanya mengatakan bahwa itu sangat efektif. Nan Lian berharap adik dan iparnya bisa mengajak mereka untuk menambah kristalisasi emosional dalam kehidupan mereka yang sudah bahagia.
Namun mengapa hal ini bisa terjadi? Mengapa semua orang jatuh ke tanah? Nan Lian tertegun, dia berjalan ke sisi adiknya. Rasa sakit yang menjalar ke hatinya membuatnya tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun. Nan Lian ingin memanggil saudara perempuan, tetapi tenggorokannya terasa seperti ada pisau yang tertancap, dan dia hampir tercekik kesakitan. Tangan gemetar, air mata diam. Ternyata ketika kesedihan mencapai tingkat tertentu, belum tentu histeria. Nan Lian tidak tahu apa yang terjadi, dia hanya bisa terus mendorong bahu adiknya, berharap bisa membangunkannya. Pada saat ini, sosok yang dikenalnya muncul di hadapan Nan Lian. Sosok itu duduk kesepian dan dingin di kursi raja. Dia seperti raja yang bertanggung jawab atas hidup dan mati, dengan mata yang sangat dingin. Kamu. Nan Lian berdiri dengan gemetar, menatap sosok itu dengan tidak percaya. Sambaran guntur merobek langit. Wajah itu familiar namun asing. Kenapa? Kenapa? Seluruh badan Nan Lian gemetar, dan suaranya juga bergetar. Ekspresi pihak lain tenang, dan matanya tak tergoyahkan, sedalam kolam yang dingin. Mata Nan Lian merah padam, dia mengertakkan gigi dan bertanya kepada pihak lain, mengapa kamu melakukan ini? Pihak lain berdiri perlahan, dan respons seperti jurang keluar dari mulutnya. Jika mereka tidak mati, bagaimana kamu bisa menjadi iblis nomor 1 di zaman ini? Bersambung.